Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba cek sound dulu. Apakah suara saya masuk? Masuk, nah tuh banyak yang konfirmasi masuk, tapi juga ada tadi beberapa yang nggak ada suaranya katanya. Coba tombol di sebelah kiri itu kayaknya belum ditekan, makanya nggak masuk suaranya. Diklik dulu yang tanda ada mic gitu. Baik, ahlan wa sahlan abang kakak yang dirahmati Allah. Malam hari ini kita berjumpa kembali bersama saya Alvin Firdaus dalam agenda kita Hijrah Bersama UAS. Suara saya kecil ya? Ada konfirmasi kecil itu. Baik, insya Allah kita malam hari ini akan kembali belajar, melanjutkan kembali apa yang sudah kita azamkan bersama, abang kakak semuanya, bahwa hijrah itu harus berkesinambungan, hijrah itu nggak boleh setengah-setengah, hijrah itu harus kafah, dari A sampai Z. Bukan hanya sekedar ganti casing, tapi hijrah juga harus berkesinambungan dengan ilmu. Nah, makanya kita semua malam hari ini mengazamkan diri, komitmen, tiap malam Selasa kita belajar. Nah, Bang Kakak rahmati Allah, ini saya mohon maaf sebesar-besarnya malam hari ini Ustadz Abdul Somad konfirmasi barusan ke saya bahwa beliau tidak bisa mengisi langsung, akan tetapi tanpa mengurangi supaya majelis kita tetap ada ilmu yang disampaikan, ilmu yang diserap. Malam hari ini Ustadz sudah menyiapkan video record yang barusan saja di-record sama beliau. Jadi malam hari ini beliau ada kegiatan lain, makanya ini harus ditinggalkan. Nah, fun sekali, insya Allah videonya kurang lebih 30 menit, itu membahas tentang tema kita malam hari ini. Rezeki itu sudah tertakar, tidak mungkin tertukar. Nah, insya Allah malam hari ini tidak ada sesi tanya jawab ya, tapi mudah-mudahan nggak mengurangi intensitas kita untuk terus belajar. Nah, insya Allah. Baik, Abang Akar rahmati Allah. Ini sudah 990 yang join. Nggak perlu live, karena yang yang lebih penting itu sebetulnya pemahaman kita terhadap ilmu, pemahaman kita terhadap apa yang disampaikan gitu kan, bukan tentang ustadznya ada atau enggak gitu ya. Belajar itu lewat banyak cara. Nah, insya Allah malam hari ini kita akan belajar dengan menyimak sebuah video yang nantinya mudah-mudahan abang kakak juga bisa mencatat gitu ya, mencatat. Dan sesuai dengan apa yang sudah kita sepakati bersama di awal bahwa pastikan semuanya nyatet, karena salah satu niat bahwa kita serius untuk belajar itu adalah satu, niatnya karena tulus mengharap ridhonya Allah. Yang kedua, dalam rangka untuk menghilangkan kebodohan diri. Yang kedua. Yang ketiga, dalam rangka untuk menghilangkan kebodohan orang lain di waktu yang akan mendatang. Nah, makanya kalau kita nggak nyatet, ilmu-ilmunya kadang lupa gitu ya. Jangan percaya sama otak kita. Nah, sekelas Imam Syafi'i saja, yang Masya Allah hafalannya luar biasa, beliau mengatakan bahwa mencatat itu adalah sebuah hal yang sangat-sangat penting, bahwa ilmu itu ibarat hewan buruan, dan pena adalah talinya gitu ya, untuk mengikatnya. Nah, pastikan malam hari ini Abang Kakak ikut mencatat. Nah, kita doakan ya Bang Kakak, semoga Ustadz malam hari ini diberikan kelancaran, diberikan kemudahan di waktu yang sangat-sangat sibuknya beliau. Saya paham betul beliau sangat-sangat sibuk. Kalau weekday itu memang kebanyakan di Pekanbaru ya. Kemudian tapi kalau weekend itu udah kemana-mana, pasti di luar kota itu. Nah, kita doakan mudah-mudahan diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dalam dakwah beliau, sehingga next weeks kita bisa berjumpa kembali bersama Ustadz ya. Amin Allahumma amin. Baik, nah ini fitur baru Abang Kakak yang baru pertama kali ngelihat fitur webinar ini. Jadi zoomnya nggak kelihatan kamera ya, maksudnya nggak bisa open kamera,
karena hanya beberapa yang diizinkan saja oleh host yang bisa open kamera supaya kajiannya lebih kondusif gitu ya. Nah, ini bisa sampai 3.000 peserta. Nah yuk Bang Aka, di-share linknya, ini masih 1.000 lebih, 1.100. Bang Aka ikut share ya. Coba di-share dulu. Bantu untuk ikut nge-share linknya supaya malam hari ini juga banyak yang belajar. Nah, pastikan kita menggunakan resource yang kita punya, kuota HP, WhatsApp, sosial media, dan segala macam itu untuk kita gunakan dalam rangka kita tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Nah, karena itu sebuah hal yang sangat merugikan kalau kita baca surat Al-Asr itu ya, wal asr innal insana lafi khusr. Demi masa, sungguhnya manusia semuanya dalam kondisi yang sangat merugi. Illal ladzina amanu. Pertama, orang beriman. Wa amilus solihat. Yang kedua, orang yang beramal soleh. Yang ketiga, tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Nah, jadi kita dikatakan rugi, kata Allah di Quran surat Al-Asr itu, kalau enggak tiga ini. Pertama, kalau enggak beriman, kalau enggak amilus solihat, beramal soleh. Yang ketiga, saling menasihati dalam kebaikan dan saling menasihati dalam kesabaran. Nah, makanya kita gunakan sosial media kita untuk siar gitu. Yuk di-share di story IG-nya masing-masing, di story WhatsApp-nya, silakan di-share. Silakan di-share. Ya, di-share ya. Linknya bisa ambil di chat WhatsApp, pasti Abang Aka sudah dapat itu ya, linknya dari admin ya. Baik, Alhamdulillah, ahlan wa sahlan untuk yang baru pertama kali masuk. Coba ini dari 1.080 lebih ini yang masuk, ini sudah baru pertama kali masuk, berapa orang? Katakan saya gitu di kolom komentar. Ini baru pertama, Masya Allah. Coba pakai fitur raise hand, karena ada tangan tiap. Saya ingin tahu, raise hand. Banyak juga, 100, 125, 170, 190. Oke. Nah, supaya materinya berkesinambungan, Abang Kakak nggak ketinggalan dengan materi-materi apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz, Bang Kakak pasti sudah dapat link record kajian-kajian sebelumnya ya. Coba yang sudah dapat, katakan saya yang sudah dapat. Sudah, Alhamdulillah. Nah, Alhamdulillah, kita sudah berjalan banyak episode ya, saya lupa ngitung berapa. Kita mulai itu dari bulan Agustus, Agustus, September, Oktober, udah 3 bulan. Berarti banyak sekali materinya. Kurang lebih ada 12 materi. Nah, nanti insya Allah akan saya share di grup Telegram ya. Makanya sudah daftar, insya Allah kajiannya ini gratis. Jadi itu yang harus pahami ya. Jadi bukan berbayar sebenarnya. Kajiannya gratis, tapi kita punya fasilitas amal soleh untuk abang kakak yang ingin berpartisipasi dalam dakwah sidak. Ya. Itu tuh sifatnya nggak wajib kan. Jadi kelasnya itu gratis, kajiannya itu gratis, tapi kita menyediakan fasilitas amal soleh. Gitu. Baru 3 kali ikut. Oke, yang belum dapat, coba download dulu Telegram bagi yang belum punya Telegram ya. Kemudian nanti cari di situ Hijrah Bersama UAS. Kemudian follow channelnya, di scrolling ke atas tuh. Scrolling ke atas tuh sudah saya kumpulkan jadi satu link record. Nah, di situ juga sudah kita sudah persingkat kajiannya. Namanya channelnya Hijrah Bersama UAS. Hijrah Bersama UAS, channel Telegramnya. Ketik saja, Hijrah Bersama UAS. Di situ ada beberapa record yang sudah kita posting ya. Abang Kakak silahkan simak di situ. Pastikan mencatat gitu ya. Tidak harus urut, tapi pastikan kita paham gitu ya. Memahami semuanya, harus semua gitu kita runut, semuanya harus kita simak. Dan
Kalau bisa dicatat. Nah, kebayang nggak kalau misalkan dari 15 video yang sudah kita tonton, semuanya ada catatannya. Nah, kebayang nggak kalau misalkan nanti ada 100 video yang kita tonton, kita juga punya buku catatannya. Nah, itu bisa kita wariskan kepada anak cucu gitu ya. Kita bisa ngajarkan. Nah, makanya supaya efektif belajarnya, makanya saya sarankan untuk punya buku catatan. Buku catatan hijrah bersama UAS. Karena materi-materinya nanti akan setiap pekan akan berbeda-beda, dan itu insya Allah dibahas langsung, lugas, bahkan ada sesi tanya jawab nanti yang baru pertama kali bergabung. Semuanya boleh bertanya, nanti akan dijawab langsung oleh tuan guru gitu. Nah, nama telegramnya hijrah bersama UAS. Nah, silakan jika ada pertanyaan-pertanyaan sebelum kita nanti mulai kajian. Sebelum kita nanti mulai, ada pertanyaan, sampaikan saja di kolom chat ya, kolom chat. Sampaikan. Masya Allah, baru pertama kali. Baik, ini mau baru pertama kali coba. Hope-nya, harapannya sebetulnya apa sih ingin bergabung di agenda hijrah bersama UAS ini? Coba. Yang baru pertama kali, alasannya, harapannya, kenapa kok ingin bergabung di hijrah bersama UAS? Alasannya, ingin tambah ilmu, bisa istiqomah, nambah ilmu, Masya Allah, lebih terarah taubat. Masya Allah, nambah ilmu, memperdalam. Oke. Pengen ketemu UAS, ada juga ya. Masya Allah, luar biasa. Wait. Nah, Abang Aka yang rahmati Allah, kita tahu bahwa hijrah itu memang tidak mudah ya. Hijrah itu tidak mudah karena hijrah itu hadiahnya sangat-sangat luar biasa. Abang Aka nanti bisa buka Quran surat keempat, surat An-Nisa ya, ayat ke-100. Di situ Allah mengatakan bahwa yang artinya gini, barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang sangat banyak. Nah, satu, kalau kita hijrah ganjarannya satu, bumi yang sangat luas. Dan yang kedua, rezeki yang tanpa batas. Itu loh ganjaran orang yang berhijrah. Makanya karena besarnya ganjaran hijrah itulah pihak sebelah tuh nggak terima. Siapa pihak sebelah? Setan pasti. Setan tuh nggak terima. Ya, setan pasti nggak kepingin karena sudah sesuai janjinya dulu bahwa akan menyesatkan manusia gitu ya. Nah, itulah kenapa kemudian kita hadirkan program yang namanya Hijrah Bersama UAS. Nah, program Hijrah Bersama UAS ini dalam rangka untuk kita, satu, supaya hijrahnya istiqomah, maka butuh kawan-kawan nih, butuh teman-teman. Nah, kawan-kawan ini kita sudah buat grup WhatsApp, kemudian grup Telegram. Di situ kawan-kawan bisa saling diskusi ya. Kadang kita matikan fitur chatnya, kadang juga kita hidupkan. Di situ kawan-kawan bisa saling bertanya. Bahkan silahkan kalau misalkan mau bertanya, bisa chat lewat saya, nanti saya coba sampaikan ke Ustadz kalau misalkan memungkinkan gitu ya. Nah, nama telegramnya Hijrah Bersama UAS. Nah, itu program Strong Way atau alasan kenapa kemudian ada program ini, Hijrah Bersama UAS. Nah, Strong Way kedua adalah banyak sekali ya yang bertanya-tanya kapan bisa bertanya sama UAS gitu. Itu lewat chat kita, lewat IG official kita juga banyak sekali yang bertanya gimana caranya bisa interaksi sama UAS, bertanya tentang fikih, bertanya tentang ilmu-ilmu lainnya gitu. Nah, makanya program Hijrah Bersama UAS ini adalah salah satu fasilitasnya supaya Bang Kakak semuanya bisa bertanya langsung gitu ya. Tapi kita batasi dalam setiap kajian itu terbatas ya, nggak bisa mungkin semuanya. Mungkin 10 sampai 20 orang misalnya, kita banyak diskusi kan, banyak pertanyaan-pertanyaan kita bahas gitu. Cara ngundang UAS, oke, cara ngundang UAS nanti bisa hubungin saya, coba
Coba chat, kolom komentar. Coba catat aja nomor saya 0816 4936 2525. Sekali lagi, kalau mau undang UAS hubungi saya 0816 4936 2525. Nah, ada yang nyatet tuh. 0816 4936 2525. Oh ya, Bang Aka yang rahmati Allah, jadi Hijrah Bersama UAS ini bukan satu-satunya program. Nah, karena kajiannya itu hanya sepekan sekali kan. Kajiannya itu hanya sepekan sekali, saya rasa nggak cukup kalau misalkan kita pengen hijrah kok ngaji cuma sekali gitu ya. Kita ada program samping lainnya, yaitu pertama program Hijrah Bersama UAS ini tiap hari Selasa. Ya, Hijrah Bersama UAS ini tiap hari Selasa, jam 20.00. Kemudian di hari Kamis kita ada program tahsin, program memperbaiki bacaan Quran. Itu nanti akan diampu oleh guru kita, Ustadz Muhammad Akil Khairullah. Di situ kita belajar makhraj, belajar tajwid, belajar sifatul huruf, dan lain sebagainya. Supaya bacaan Quran kita kualitasnya lebih baik lagi. Supaya kita baca Qurannya pede gitu ya. Apalagi yang jomblo-jomblo tuh kan, nanti ketemu mertua, pede gitu disuruh imam, berani gitu. Asalah. Ini boleh. Jomblo. Baik, oke. 130, 1.300 yang sudah join. Tanya Asalvin. Oke. Catat nomor saya ya nanti misalkan mau mengundang Ustadz, itu ada cara-caranya nanti saya kasih tahu di WhatsApp. 0816 4936 2525 2525. 0816 4936 2525. Oke. So 816 4936 2525. Baik, insya Allah pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan belajar kita. Mudah-mudahan tidak mengurangi intensitas kita untuk bisa menyimak ilmu. Pastikan Abang Kakak sudah menyiapkan buku catatan, siapkan niat terbaik bahwa satu, niat kita dalam rangka untuk mengharap ridhonya Allah. Yang kedua, dalam rangka untuk menghilangkan kebodohan diri, ketidaktahuan diri kita terhadap ilmu itu. Yang ketiga adalah dalam rangka untuk menghilangkan kebodohan orang lain di suatu hari nanti. Nah, makanya butuh catatan. Nah, insya Allah sebelum kita mulai, saya izin Abang Kakak untuk seperti biasa mutarin kotak infak digital, bahasanya kayak gitu ya, kotak infak digital. Nah, kita sedang ada program pembebasan lahan. Nah, mungkin beberapa ada yang sudah nyimak, ada beberapa juga ada yang belum. Ini sifatnya sunnah ya, nggak wajib. Sorry, ada kendala. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uang yang kita cari, kita belikan ke rumah, rumah akan tinggal, diberikan kepada ahli waris. Lalu kemudian diberikan ke kendaraan, juga akan dijual, akan dibagi kepada ahli waris. Yang kekal abadi sampai hari kiamat adalah yang kita wakafkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanah ini 1 meternya 100.000 rupiah. Jumlahnya lebih kurang 2 hektar. Di atasnya akan dibangun pondok pesantren. Anak-anak akan belajar pagi, petang, siang, malam menghafal Al-Quran. Kita mungkin bukan penghafal Quran. Kita sibuk
Tapi di tengah kesibukan kita akan mendapatkan amal jariah yang mengalir dari sejak mulai subuh sampai tengah malam. Al-Qayyis, orang yang cerdas, adalah mandana nafsahu, menekan hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, berpikir apa yang akan dia dapatkan setelah dia mati. Hanya dengan 100.000 rupiah 1 meter, kita sudah menyelamatkan diri kita, mendapatkan amal jariah. Kita hadiahkan untuk almarhum ayah, almarhumah ibu, almarhum saudara, maka pahalanya pun akan mengalir. Sampai kapan? Sampai anak-anak santri tahfiz menghafal Quran, melanjutkan ke muridnya, sampai hari kiamat. Ma'akal tafa'afnaita, yang kau makan busuk. Wa malabista fa'ablaita, yang kau pakai lapuk. Wa matasaddaqta, yang kau wakafkan, itulah yang akan kau petik hasilnya untuk hari esok. Mari mengajak jamaah untuk berdonasi 100.000 per meter. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Afwan, nge-lag tadi. Macet-macet ya? Oke, tadi sudah nyimak videonya ya? Abang Kakak yang rahmati Allah, kita sedang ada program pembebasan lahan di Kampar Riau, pondok pesantren yang akan nanti diampu langsung oleh Tuan Guru serta Somad. Nah, Abang Kakak bisa ikut berkontribusi dengan berwakaf 100.000 per meter. Ini bisa didonasikan atau diwakafkan atas nama diri sendiri atau atas nama ibu tercinta, bapak tercinta, baik yang masih ada ataupun sudah tiada. Caranya gimana? Saya izin untuk nonaktifkan chat dulu. Cara kontribusinya di situ. Di link chat sudah saya tempel linknya bagaimana caranya untuk bergabung. Klik saja tps.dukung.sidak.id/uas. Nah, saya coba ini ya, bukakan. Oke, nah insya Allah kebutuhannya kurang lebih 2 miliar, 2 hektar lahannya. Ini nanti di situ diklik saja, akan diarahkan ke laman seperti ini. Info-info mengenai bagaimana nanti pembangunannya sudah sangat jelas terpampang di laman tersebut. Nah, Bang Kakak nanti bisa melihat apa saja sebenarnya mau dibangun gitu ya. Bang Kakak juga tidak hanya bisa berdonasi, Bang Kakak juga bisa nge-share ya. Bisa nge-share linknya, dibagikan ke siapa, misalnya tetangga yang mau ikut wakaf, bingung misalnya terlalu banyak duit gitu, terlalu banyak rezeki, bingung mau diwakafkan kemana, wakafkan ke Pondok Pesantren Mas. Nah, ini langsung saja cara berkontribusinya, klik donasi sekarang. Nah, nominalnya misalnya 100.000, klik 100.000. Ini juga bisa pilih beberapa cara pembayaran, bisa dengan bank transfer atau dengan dompet digital, banyak sekali. Saya coba misalnya pilih dengan Mandiri misalnya, set, oke, 100.000. Nah, di sini juga Abang Kakak bisa sampaikan doanya apa misalnya, ya Allah, semoga tahun ini bisa menikah. Amin. Nah, sampaikan doanya, mudah-mudahan kita bisa aminkan di sini. Kemudian kalau sudah semua, lanjutkan pembayaran. Set. Nah, pastikan Abang Kakak transfer sampai 3 digit terakhir supaya tercatat di dukung.sidak.id secara otomatis, karena ini sistemnya sudah otomatis. Nah, kalau sudah transfer dengan nominal 3 digit terakhir, nanti akan secara otomatis tercatat di sini, di bawah. Nah, ini Pak Agus Wahyudi barusan berkontribusi 10.000. Nah, jadi nggak harus 100.000 ya, bisa mulai dari 10.000. Kalau patungan, 10.000 silahkan. Tuh. Set, kita coba cek lagi. Boleh masuk lagi nggak? Oke. Nah, silahkan
Bagi abang kakak yang ingin berkontribusi, klik saja linknya di situ. Mungkin sudah itu lagi. Saya coba posting lagi ya. Set. Nah, itu linknya. Linknya sudah saya posting, silahkan abang kakak yang ingin berkontribusi, baik sekarang ataupun nanti. Kalau nanti bisa di-save dulu linknya, ditaruh di note misalnya, nah, nanti di akhir setelah selesai baru ikut berkontribusi, ikut berinfak, ikut berwakaf. Kita doakan mudah-mudahan malam hari ini yang ikut berwakaf, yang sedang dalam kondisi yang sakit, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan dengan sembuh yang sesembuh-sembuhnya. Yang hari ini sedang ada masalah, Allah selesaikan masalah-masalahnya. Yang hari ini sedang terlilit hutang, terjebak riba, semoga Allah lunaskan hutang-hutangnya, Allah bebaskan dari riba. Yang hari ini sedang mendamba pasangan yang terbaik, jodoh yang terbaik, mudah-mudahan segera dipertemukan dengan jodoh terbaik. Nggak apa-apa ganteng, yang penting soleh. Nggak apa-apa cantik, yang penting solehah. Amin, Allahumma amin. Amin ya. Oke, katakan Don yang sudah ngisi formnya. Amin, Masya Allah. Masya Allah Don. Putus-putus ya? Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Ajarakallahu fima a'taita wa baraka fima abqaita wa ja'alahu tahura. Semoga apa yang diinfakkan menjadikan harta kita menjadi harta yang bersih, juga menjadi sebab terhapusnya dosa-dosa. Amin. Baik, langsung saja kita akan sama-sama menyimak malam hari ini kajian kurang lebih 30 menit. Ini baru saja di-record tadi sebelum maghrib ya. Saya juga belum menyimak. Demi Allah belum menyimak, belum melihat videonya. Insya Allah kita akan sama-sama belajar malam hari ini. Pastikan kita niat ridho Allah yang kita tuju, kemudian dalam rangka menghilangkan kebodohan diri dan dalam rangka menghilangkan kebodohan orang lain di suatu hari nanti. Bismillah, kita sama-sama menyimaknya di setengah jam berikut ini. Wait. Afwan, ada kendala. Sebentar, enggak. Kita coba cek dulu ya, ini sepertinya filenya agak korup ini. Oke, saya coba cek dulu. Oke, salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Yang pernah diberikan Allah kepada suratul ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin nabi-nabi was-siddiqin, orang yang benar, wasyuhada, orang yang mati syahid, was-shalihin, orang-orang yang saleh, wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka adalah sahabat orang-orang yang terbaik. Pada kesempatan kali ini tema kita adalah rezeki sudah tertakar, tidak akan tertukar. Sebetulnya tentang keyakinan rezeki sudah tertakar, tidak akan tertukar ini sudah diyakini nenek moyang kita, walaupun tanpa ayat Quran, tanpa hadis Nabi. Mana contoh pepatahnya? Rezeki musang tidak akan dimakan harimau. Tentu saja harimau lebih besar, lebih gagah, cekramannya lebih kuat, tariknya lebih panjang. Secara logika akal, rezeki musang itu sudah habis dimakan harimau. Tapi apa yang terjadi? Rezeki musang tidak akan diambil harimau. Kalaulah rezeki musang itu dimakan harimau, sudah lama musang itu punah. Tapi buktinya hari ini musang masih tetap ada berkeliaran. Dan masih ada ayam yang dimakan musang. Artinya rezekinya sudah ada masing-masing. Rezeki musang ada, rezeki harimau ada. Rezeki musang tak mungkin dimakan oleh harimau. Maka ketika Islam datang, dia mempertegas, memperkuat keyakinan kita. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma min dabbatin fil ardi, segala yang melata berjalan di atas muka bumi ini, illa 'ala Allah rizquha. Allah yang menjamin rezekinya. Dalam ayat lain dikatakan, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit tulisan takdir di Lauhil Mahfuz sudah ditetapkan rezeki kamu. Wa ma tu'adun, dan apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala bertukar. Tidak akan mungkin tertukar. Tidak ada rezeki yang tertukar. Karena semua ada. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu sudah kami tetapkan kadar. Jadi kalau ada orang yang ragu tentang rezekinya, sesungguhnya dia yang salah itu bukan masalah akhlak, tapi masalah akidah. Karena masalah rezeki ini adalah masalah keyakinan, masalah akidah, masalah ketetapan yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha katabal maqadir. Allah sudah menetapkan takdir rezeki 50,000 sana, 50,000 tahun qabla an yakhluqas samawati wal ardh, sebelum Allah menciptakan langit dan Allah bersumpah dalam Al-Quran, nun wal qalami, demi qalam, pena, wa ma yasturun, dan apa yang dituliskan oleh pena. Allah bersumpah demi apa yang dituliskan oleh pena. Itu menunjukkan sesuatu yang amat sangat penting. Karena kita biasanya bersumpah kalau sesuatu itu penting. Kamu akan datang besok, saya akan datang. Betul, kamu akan datang besok. Wallahi, demi Allah saya akan datang. Allah bersumpah, wal qalami, demi pena. Apa setelah itu? Wa ma yasturun, dan apa yang dituliskan oleh pena. Jadi kalau ada orang yang meragukan tentang rezekinya, berarti dia meragukan tentang Allah, meragukan tentang sumpah Allah, meragukan tentang janji Allah. Padahal setiap hari dia berkata, innaka la tukhlifu al-mi'ad, janji. Nabilah kepada Allah. Nabilah wa malaikatihi, malaikatnya, wa kutubihi, kitabnya, wa rusulihi, rasulnya, wal yaumil akhir, hari kiamat, wa bil qadari, takdirnya, ketetapannya, khairihi wa syarrihi, takdir baik dan takdir tidak baik, dalam kuasa Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Al-Quran banyak sekali Allah Subhanahu wa taala berjanji, wa ma min dabbatin fil ardi, segala makhluk yang melata berjalan di atas muka bumi, illa 'ala Allah rizquha, Allah menjamin rezekinya. Makna kata dabbah, segala makhluk yang melata, yang berjalan, yang bergerak di atas muka bumi. Suatu ketika ada salah seorang wali Allah, dia duduk saja berpangku tangan. Kemudian datang satu wali lagi sama wali Allah. Kenapa kamu duduk berpangku tangan? Tidak berusaha mencari rezeki. Dibacakannya ayat ini. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Segala makhluk yang melata di atas muka bumi ini sudah dijamin Allah. Kalau sudah dijamin Allah, pasti rezeki itu akan datang sendiri.
Kalau kamu tidak percaya, coba tengok di atas pohon kurma itu. Ada seekor burung yang sayapnya patah. Betul, di atas pohon kurma itu ada seekor burung yang sayapnya patah. Tak pernah terbang karena sayapnya tidak ada. Lalu apa yang terjadi? Datang burung lain. Ada yang membawakan cacing, ada yang membawakan anak ikan. Coba tengok, kalau memang sudah rezeki, dia akan datang ke sayap. Dia akan datang ke sarang walaupun sayap patah. Dijawab oleh wali yang datang. Apa kata beliau? Memang betul, rezeki itu sudah dijamin Allah. Tapi sunnah mengatakan al-yadul ulya khairun min al-yadis sufla. Tangan yang di atas lebih mulia daripada tangan yang. Burung yang datang dengan terbang sayapnya membawa anak ikan, membawa cacing, memberikan burung yang patah sayapnya. Mana yang lebih mulia? Yang lebih mulia yang datang membawakan makanan daripada yang menunggu makanan. Karena dalam Islam diajarkan al-yadul ulya, tangan di atas yang memberi khairun min al-yadis sufla, lebih baik daripada tangan yang di bawahnya. Tada'a warasataka al-qiyam. Kau tinggalkan anakmu, keluarga dalam keadaan kaya secara ekonomi. Khairun lebih baik min tada'a datang daripada kau biarkan mereka miskin, meminta-minta dia takaffafuna 'alan nas. Minta kepada orang, berharap kepada manusia. Maka dalam Islam diajarkan tidak boleh berharap kepada manusia. Jadi kalau ada di antara kita yang pergi pagi pulang petang, beras piringan banting tulang untuk menjadi rezeki, kan berarti dia ragu tentang rezeki Allah. Tapi dia ingin menjadi burung yang memberikan anak ikan terbang. Lau tawakkaltum 'ala Allah haqqa tawakkul. Kalau kamu benar-benar bertawakal kepada Allah sebenar-benar tawakal, la razaqakum kama rizqat tayr. Kamu akan diberikan rezeki seperti seekor burung. Taghdu khimasan, terbang dalam keadaan perut kosong. Wa taruhu bitanan, pulang dalam keadaan perut kenyang. Terbang dalam keadaan perut kosong. S1, S2, S3 tidak ada burung yang mencari makan dengan laptop, dengan handphone. Tidak ada burung yang punya pekerjaan. Dia terbang dalam keadaan perut kosong hanya dengan membawa cekernya dan membawa paruhnya. Setelah itu dia pun pergi ke hutan, ke laut, mengangkap ikan. Dia berada di atas awan dengan sayapnya. Rezekinya ada di dalam ikan, yang ada di dalam air. Dua tempat yang berbeda. Yang satu di atas awan di udara, yang satu di dalam air. Tapi dia menggunakan itu sehingga dia dapat. Setelah dapat, dia pun membawa ke tempat yang lain. Ada yang diberikan kepada anak, ada yang diberikan kepada burung yang tidak bisa terbang, ada yang diberikan setelah dia makan cabai kepalanya dia tinggalkan, daging tulangnya dia tinggalkan, dimakan oleh serangga, sehingga dia berbagi kepada makhluk yang lain. Jadi orang yang menggunakan potensi dirinya jauh lebih mulia daripada manusia yang berpangku tangan, tidak mau berusaha. Tapi setelah kita berusaha optimal, kita yang mengambil bambunya, kita yang memasang tali kail mata pancingnya, kita yang meletakkan mengikat pancingnya, kita yang meletakkan cacing umpannya, anak patahnya, kita meletakkannya di tepi danau, di tepi sungai. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, la haula wala quwata illa billah. Setelah kita usaha, kita letakkan, kita pun berdoa, Allahumma arzuqni rizqan halalan thayyiban mubarakan fi. Berikan aku rezeki yang halal dan barakah. Setelah itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dapat, berarti itulah takdir baik kita. Kalau tidak dapat, berarti Allah ada rencana lain yang lebih baik. Ternyata 5 mata kail pancing yang dipasang. Pasang 1 mata kail pancing, hilang cacing. Pasang 1 lagi, hilang benangnya. Lihat 1 lagi, hilang umpannya. Yang 2 lagi, hilang sama-sama gagang pancingnya, hilang sama bambunya hilang. Ternyata Allah punya rencana yang lebih baik. Hubungan kita dengan Allah itu dibangun dengan 2 dasar. Yang pertama, husnuzon kepada Allah. Kita tidak memaksa Allah untuk ikut. Kita dari rumah berkeinginan untuk dapat ikan besar. Ikan baung yang besar. Segini panjangnya. Lalu kita paksa Allah untuk ikut kemauan kita. Setelah sampai di situ ternyata tidak dapat, lalu kita marah-marah. Marah tidak menyelesaikan masalah. Usaha sudah, ikhtiar sudah, berdoa sudah, tawakal sudah, husnuzon kepada Allah. Dapat, berarti ini yang terbaik. Tidak dapat, berarti Allah punya rencana lain. Pulang ke rumah. Sampai di rumah, ternyata ada orang yang mengantarkan, baru saja pulang. Orang baru mengantarkan gulai ikan 1 mak. Ternyata rencana Allah kita tidak dapat ikan mentah, kita dapat ikan matang. Kan tidak selamanya begitu, Pak Ustaz. Itulah makna sabar. Wala nabluwannakum
kelangkaan, tidak dapat rezeki. Wal ju', rasa lapar. Wa naqsim minal amwal, kurang harta. Wal anfus, mati, sakit, menderita. Was samarat, kurang buah-buahan, paceklik, kemarau berkepanjangan, hujan tidak turun. Wa basyiris sabirin, berikanlah kabar gembira kepada orang yang sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar itu diberikan Allah balasan bighairi hisab, unlimited, tak dapat dihitung dengan apapun. Kalau kita dapat ikan, Allah ingin menguji kita, syukur. La in syakartum la azidannakum. Kalau kita tidak dapat ikan, Allah mau menguji kita dengan sabar. Kalau kamu sabar, maka balasannya bighairi hisab. Dua-duanya ujian. Kalau dapat ikan, ujian kesabar, ujian syukur. Kalau tidak dapat ikan, ujian sabar. Banyak orang salah paham. Kalau dapat ikan, alhamdulillah dapat nikmat. Kalau tidak dapat, oh Allah sedang melaknat saya. Kalla. Cara berpikirnya tidak begitu. Amal insanu, ada manusia ini, kalau diberikan Allah rezeki yang melimpah ruah, apa kata dia? Rabbi akraman, Allah sedang memuliakan aku. Tapi ketika qudira alaihi rizquhu, kita rezekinya disempitkan, apa kata dia? Rabbi ahanan, Allah sedang menghinakan aku. Dapat ikan, oh Allah sedang memuliakan aku. Tidak dapat ikan, Allah sedang menghinakan aku. Kalah, cara berpikirnya tidak begitu. Mindsetnya salah. Ketika dapat ikan, berarti Allah menyuruh bersyukur. Wa amma bi ni'mati rabbika. Hadis berbagi kepada anak yatim, fakir miskin, tetangga, keluarga. Kalau berlebih, kalau tidak untuk keluarga. Kalau tidak dapat, Allah menyuruh kita bersabar. Ajaban li amril mu'min. Orang beriman itu ajib, menakjubkan. In asabathu sarra, kalau dia diberikan kelapangan, dapat ikan, syakar, dia bersyukur. Karena khairan lahu, baik baginya. In asabathu dharra, kalau diuji dengan kesakitan, diuji dengan kekurangan, kerugian, kebangkrutan, sabar, dia bersabar. Karena khairan lahu. Intinya Allah suruh kita tiga. Pertama, berusaha. Yang kedua, berdoa. Yang ketiga, bertawakal, serahkan pada Allah SWT. Yang jadi masalah itu, belum apa-apa sudah tawakal duluan. Ketika ditanya, gimana? Saya serahkan saja kepada Allah. Ini salah. Ini logikanya sungsang. Usaha dulu. Setelah usaha, berdoa. Setelah berdoa, baru bertawakal. Dia tidak tawakal dulu. Ini bukan ajaran Islam. Datang orang menjumpai Nabi SAW. Aktilu hawa tawakal, akutliku hawa tawakal. Ini ontaku, ini ya Rasulullah. Kutampakkan dulu ku ikat. Setelah ku ikat, baru aku masuk masjid bertawakal. Atau aku lepaskan saja. Sebetulnya itu logika sederhana. Anak-anak kecil bisa menjawab. Tapi dia ingin menguji bagaimana ajaran Islam. Kata Nabi, i'tilha, tampakkan. Setelah kau tampakkan, kau ikatkan. Tawakal, setelah itu barulah kau bertawakal. Tampakkan dulu, ikatkan dulu, baru bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memahami hakikat rezeki ini, kalau kita tidak pahami dengan baik dan sempurna, kita bisa menjadi orang yang kufur. Awal-awalnya kufur nikmat, lama-lama menjadi jahil, jadi ingkar, jadi tidak percaya Allah, menjadi ateis. Jadi kita pahami bahwa rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala ini sudah ada takarannya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Berapa banyak orang yang mendapatkan rezeki, pahala rezeki, tapi dia tidak ada rezeki. Berapa banyak orang yang dapat rezekinya tapi tak dapat pahalanya, malah dapat dosanya. Apa maksudnya? Dia berusaha untuk mendapatkan 1 miliar. Berusaha, berdoa, bertawakal. Ternyata tidak dapat. Pahalanya sudah dapat. Innamal a'malu binniyat. Orang akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Berapa banyak orang yang sudah berusaha dapat 1 miliar. Pahalanya tidak dapat. Malah dosanya yang dapat. Setelah dapat dia berzina. Setelah dapat dia berjudi. Setelah dapat dia pakai narkoba. Setelah dapat dia melakukan perbuatan maksiat. Semua perbuatan maksiat mesti dengan uang. Siapa yang mau, mohon maaf, menerima zina kalau tidak dengan uang? Siapa yang mau mengasihi sedekah narkoba kalau tidak dengan uang? Siapa yang bisa mabuk minum khamar kalau tidak dengan uang? Gara-gara uang lah orang menjadi jahat. Makanya ada orang beranggapan kalau rezekinya banyak berarti Allah senang dengan dia, berarti Allah ridho. Belum tentu. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lam. Kami permainkan mereka dengan istidraj. Min haitsu la ya'lam, mereka tidak tahu. Mereka tidak sadar. Wa umli lahum, ulur untuk mereka rezeki. Ulur. Disangkanya itu rezeki, padahal azab. Inna kaidi matin, sesungguhnya tipu daya amat sangat. Padahal dia sedang berada dalam tipu daya Allah. Wa makaru, mereka membuat tipu daya.
yukhadi'un Allah, mereka menipu Allah. Lihat, Allah aku tipu. Aku tak pernah sholat, aku tak pernah puasa, aku tak pernah berzikir, tapi rezekiku lancar. Tengok itu ada orang yang sholat rajin, pengajian sering, tapi rezekinya macet. Yukhadi'un Allah, mereka menyangka sedang menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum, padahal mereka sedang menipu diri mereka. Na'udzubillah. Jadi kesimpulannya adalah setelah kita berusaha berikhtiar, kita peroleh rezeki itu, berarti itu ketetapan. Kita tidak dapatnya itu pun adalah juga ketetapan Allah, dan Allah ingin kita bersabar. Yang tidak boleh itu adalah berpangku tangan. Lihatlah bagaimana Nabi Isa alaihissalam ketika dilahirkan oleh ibunya Maria. Bukan di tempat yang keramaian, karena tempat keramaian tidak sanggup telinga mendengar ejekan. Mereka mengatakan Maria sudah, mohon maaf, berselingkuh dengan Yosef si tukang kayu kenangannya. Lalu kemudian lari ke tempat makanan Ausia, tempat yang jauh. Lalu kemudian apa yang terjadi ketika Maryam sudah melahirkan Nabi Isa di tempat yang jauh? Dia bersandar ke batu. Kata Allah, wa kuzi ilaiki bijiz'in nakhlah, goncangkan pundakmu ke batang pohon, tusaqit alaiki taban janiyah, Allah akan menjatuhkan buah keman di atas. Perempuan yang baru saja melahirkan lemah, di tempat yang jauh terasa tidak ada keluarga, bersandar ke batang pohon kurma. Kejam sekali Allah itu menyuruh dia menggoncangkan pundaknya. Dia hanya goncangkan pundaknya sedikit, jatuh buah keman di atas. Apa maknanya? Allah menyuruh umat ini untuk berusaha, walaupun hanya sekedar menggoncangkan batang. Padahal kalau Allah mau, cukup dengan satu kalimat, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Ukur buah batangnya tepat sekali. Tapi Allah mau menyuruh berusaha. Ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, anaknya Nabi Ismail alaihissalam, istri Nabi Hajar, perintahkan Allah subhanahu wa ta'ala untuk bawa istri ini ke sebuah tempat. Apa kata Nabi Ibrahim? Askantu min dzurriyyati, aku tinggalkan anak dan istri fi wadin, di sebuah lembah ghairi dzi zar'in, tak ada tanah, inda baitikal muharram, di samping bait. Tinggalkan di samping Baitullah, tidak ada tanaman. Pergi Nabi Ibrahim ke Palestina. Hidungan sudah habis, usia sudah. Apakah Hajar angkat tangan, ya Allah, aku istri Nabi, maknya Nabi ini, Nabi tolong turunkan. Dia naik ke atas bukit Safa, tidak ada air. Dia naik ke atas bukit Marwah, tidak ada air. Apakah dia sumpah serapah, caci maki, mana ini air, mana aku istri Nabi, air, mak Nabi, anak Nabi, suami Nabi. Dia turun. Ternyata Allah mau kasih rezeki bukan dari tumitnya. Allah tidak turunkan rezeki dari tumit Hajar yang mampu berlari. Allah mau kasih rezeki dari tumit anak kecil yang belum pandai berjalan. Allah mau kasih rezeki dari tumit Ismail yang masih tergeletak. Dari tumitnya itu hanya menyenggol pasir. Yang lari menginjak pasir belum tentu mengeluarkan rezeki. Tapi yang hanya menggeserkan tumitnya dengan pasir, keluar air Zam-Zam. Apa kata Hajar? Zam-Zami, keluarkan air, keluarkan air. Air itu memancar 3000 tahun sampai hari tidak pernah kering. Kita membaca doa minum air itu, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an warzuqan syifaan. Itulah kalau Allah mau berikan rezeki. Kenapa tidak langsung saja dibuat air itu memancar? Kenapa mesti berlari dulu ke atas Safa, ke atas bukit Marwah? Itu semua ta'ala yang dilakukan adalah Allah ingin mengajarkan ada usaha ikhtiar, ada rezeki yang dicari, ada rezeki yang diberi, ada rezeki muktasab, ada rezeki mauhibah. Yang muktasab yang dicari belum tentu dapat, yang diberi pasti dapat. Dicari oleh Hajar tidak dapat, tapi diberi oleh Allah pasti dapat, walaupun dari tumit. Tapi jangan ceritanya dipotong. Yang jadi masalah ini adalah cerita Hajar naik ke Safa, ke Marwahnya dipotong. Tiba-tiba kalau Allah mau memberi rezeki, maka dari tumit Ismail langsung rezeki tak akan tertukar. Memang betul, tapi ada usaha dan ikhtiar dari kita. Makanya keluar dari masjid itu kita berdoa, Allahumma inni as'aluka min fadlika, beri aku rezeki. Idza qudiyatis shalah, kalau salat sudah dilaksanakan, fantashiru fil ardh, bertebaranlah di atas muka bumi. Wa batamu min fadlillah, carilah karunia Allah. Nasi yang ada di piring, beras berada di dalam kulit padi, dikupas keluar menjadi padi, dijual di pasar, dibeli, dimasukkan ke rice cooker, dicuci, setelah matang dilesak,
diletakkan di atas piring. Kalau hanya sedang dilihat, dibukakan mulut, tak akan masuk mulut. Mesti ada usaha untuk menyendoknya, untuk memegangnya. Allah mabarik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Masuk. Tapi kalau tak rezeki, yang sudah masuk ke dalam mulut pun berapa banyak, rupanya terlalu panas, malah keluar. Maka tentang masalah rezeki ini, tidak ada kunci lain kecuali 3. Ikhtiar, al-kasb, usaha, sama. Itu 3 bahasa yang berbeda. Al-kasb, wal-ikhtiar, usaha. Setelah itu kita banyak berdoa kepada Allah. Setelah berdoa, setelah itu kemudian bertawakal, serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Husnuzon kepada Allah bahwa Allah punya rencana yang terbaik. Dan poin yang paling penting adalah Islam. Apa itu Islam? Nama sifatnya Islam, orangnya Muslim. Muslim artinya kepasrahan yang sepenuhnya kepada Allah. Seperti pasrahnya Maryam di tempat yang jauh sampai akhirnya buah terjatuh. Seperti pasrahnya Hajar setelah lari dari Bukit Safa dan Marwah pasrah. Berapa banyak keinginan-keinginan kita terwujud setelah setahun, 2 tahun, 30 tahun baru berdatangan. Itu diantara kita lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak dilihat, macam-macam pengalaman hidup kita. Mungkin ada bapak, ibu, abang, adik, kakak yang mungkin umurnya lebih muda dari saya, tapi pengalaman hidupnya lebih banyak. Berapa banyak keinginan kita terwujudnya di saat kita sudah tak ingin lagi. Kalau saya ceritakan bagaimana keinginan saya ingin terwujudnya setelah saya sudah tak ada rasa lagi untuk mendapatkan. Karena menurut ilmu Allah, kalau kasih ke engkau di usia ini, nanti kau anti bagus, nanti kau sombong. Berikan engkau menurut timing yang tepat. Anak umur 5 tahun, mau minta pisau. Pisau nggak dikasih sama ibunya. Kenapa? Karena nanti pegang nanti akan memotong urat nadi, memotong leher. Nanti setelah remaja dewasa baru kasih pisau. Mau pisau? Gak mau lagi. Kenapa? Itu apa? Waktunya udah tidak mau lagi. Begitu juga Allah berikan itu menurut ilmu Allah, bukan menurut ilmu kita. Yang salah itu adalah kita memaksa Allah untuk mengikuti kemauan kita. Jadi jangan gara-gara rezeki sudah tertakar, tidak akan tertukar, lalu kemudian kita jadi malas memahami ini, menjadi apatisnya. Pahami dengan baik, sesuai dengan yang saya sampaikan. Pahami dengan baik, renungan dengan baik, amalkan dengan baik, maka insya Allah Allah akan memberikan yang terbaik bagi kita. Intinya kita tetap berusaha. Yang selama ini dagang, bisnis, terus berusaha. Yang selama ini bertani, menanam kelapa sawit, menanam karet, menanam tebu, menanam pisang, terus berusaha. Setelah berusaha tiap malam berdoa kepada Allah. Berhasil seperti yang diingin, bersyukur. Zakat, wakaf, infak, sedekah. Allah akan berikan pahala sabun. Ternyata dimakan ulat, padinya busuk karena hujan tidak berhenti-berhenti. Es yang mau dijual mencair. Sesungguhnya Allah ingin berikan kita pahala dari pintu yang lain. Namanya pintu sabar. Kedua-duanya ujian, kedua-duanya baik, kedua-duanya adalah menilai ibadah yang dapat. Dengan kajian kita pada kesempatan ini diharapkan kita semakin semangat untuk berusaha. Kita semakin semangat untuk berdoa, semakin semangat untuk bertawakal, semakin membersihkan hati untuk husnuzon kepada Allah, dan semakin tunduk dan pasrah kepada Allah. Kalau dapat, semakin menjadi orang yang bersyukur. Kalau tidak dapat, menjadi orang yang bersabar. Berkah selalu, sukses dunia akhirat. Allah berkahi rezekinya, Allah berkahi kehidupan ekonominya, Allah lapangkan, dan disitulah Allah akan berikan pertolongan. Subhanallah, Subhanallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wala hawla wala quwwata illa billah. Berkahan selalu menyertai kita, selalu istiqomah dalam iman dan Islam, berbuah husnul khatimah. Sukses dunia akhirat, tebarkan kebaikan-kebaikan, jangan egois hanya mendapatkan kebaikan sendiri. Doakan kawan, sahabat, teman, ajak, doakan, minta kepada Allah. Selalu sukses. Assalamualaikum. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Kita sudah menyimak malam hari ini dengan sangat singkat, tapi dalam apa yang disampaikan tadi. Intinya adalah bahwa rezeki memang sunatullahnya Allah sudah mengaturnya di dalam Lauhul Mahfudz, bahwa rezeki kita sudah ada takarannya. Tapi tetap saja fitrahnya kita harus
ada hukum sebab akibat, yaitu ikhtiar tetap dijalankan. Baik, mungkin nggak panjang lebar. Nanti saya coba share lagi linknya Bang Kakak untuk kita bisa nyimak lagi di grup Telegram dan grup WhatsApp ya. Kami coba share lagi apa yang sudah disampaikan Ustadz tadi lewat video singkat. Insya Allah kita doakan Ustadz yang sangat luar biasa di tengah kesibukannya yang sangat-sangat banyak, masih menyempatkan untuk berbagi ilmu dengan kita. Bahkan sampai sempat nge-record gitu ya. Itu adalah sebuah azam yang sangat-sangat luar biasa dari Tuan Guru kita, menyempatkan untuk bisa berbagi. Itu sangat mahal. Nah, ini juga sangat beruntung tentunya Bang Kakak malam hari ini ikut bergabung. Bukan sebuah kebetulan malam hari ini bisa bergabung dalam agenda hijrah bersama UAS, karena banyak sekali yang sudah terdaftar, ternyata yang bisa bergabung hanya sekian saja gitu ya. Ini di layar saya, di dashboard saya, masih terlihat ada sekitar 1.000 yang masih join. Mudah-mudahan malam hari ini apa yang disampaikan kita bisa memahaminya, kemudian bisa mengamalkan, juga bisa mengajarkan. Amin Allahumma amin. Baik, jangan live dulu. Ada beberapa informasi yang ingin saya sampaikan. Jadi Hijrah Bersama UAS ini ya Bang Kakak adalah program yang eksklusif. Insya Allah nanti kita selain bisa mendengarkan kajian dari Ustadz Abdul Somad, kita juga bisa tanya jawab langsung secara eksklusif lewat Zoom ini. Jadi beberapa kita ambil bagi jamaah-jamaah yang beruntung, kita gilir ya, yang sudah nggak akan kita kasih kesempatan, tapi yang belum tuh kita kasih kesempatan untuk langsung bertanya. Nah seperti itu biasanya, karena malam hari ini Ustadz berhalangan, ini mohon maaf sedalam-dalamnya dari Ustadz belum bisa untuk membersamai, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi intensitas kita untuk bisa mendapatkan ilmu pada malam hari ini. Rekamannya nanti akan kami share, kami coba itu dulu formatnya biar lebih ringan ya. Kita coba upload di YouTube, nanti kami akan share ya, akan share linknya, bahkan semua nanti link-link kajian Hijrah Bersama UAS dari episode pertama yang basic dulu, sampai kemudian kita sudah membahas tentang Rasulullah ya, perjalanan hidup Rasulullah, rumah tangga Rasulullah, kemudian hidup sehat ala Rasulullah, itu sudah kita bahas sebetulnya. Nanti Abang Kakak bisa menyimak lagi, bisa murojaah lagi. Linknya akan kami share di grup WhatsApp dan grup Telegram. Nah, baik, insya Allah. Jadi Hijrah Bersama UAS ini Abang Kakak adalah program yang dipersembahkan langsung eksklusif dari sebuah gerakan, yaitu gerakan Surgakan Indonesia dengan Al-Quran. Kira-kira sudah tahu semua tentang sidak ini? Coba, yang belum tahu siapa? Yang belum tahu, ada yang belum tahu tentang sidak Surgakan Indonesia dengan Al-Quran? Belum Bang, Mbak Yuniarti, Mas Samsul, Hasan, belum, Masya Allah. Nah, saya coba share sedikit ya, kita coba diskusi malam hari ini, mudah-mudahan nggak mengurangi waktu istirahat, kita sampai 20.15 lah insya Allah nanti. 21.15 apa. Jadi gerakan Surgakan Indonesia dengan Al-Quran ini adalah sebuah narasi besar bahwa kita punya visi, yaitu mensurgakan Indonesia dengan Al-Quran. Visi ini dilatar belakangi dari kita melihat bahwa fakta umat muslim hari ini kalah dalam berbagai sisi. Kita kalah di segi politik, kalah di budaya, kita kalah pendidikan, kita kalah macam-macam, akademis kita kalah, semuanya kita kalah. Nah, ternyata kita coba bongkar-bongkar gitu ya. Kita coba gali-gali. Ada data yang sangat-sangat mencengangkan kita bahwa Kemenak di tahun 2018 merilis sebuah fakta bahwa 65% penduduk muslim di Indonesia itu nggak bisa baca Quran. Nah, disitulah sidak kemudian lahir membawa visi mensurgakan Indonesia dengan Al-Quran dengan 3 misi. Misi pertama adalah memberantas buta huruf Al-Quran. Misi yang pertama memberantas buta huruf Al-Quran. Yang kedua yaitu mencetak 23 juta penghafal Al-Quran. Nah, kenapa 23? Nah, karena visinya adalah mensurgakan Indonesia, maka ini angkanya juga harus match gitu ya. Kita cari data, ternyata jumlah kaum muslimin di Indonesia itu kurang lebih 230 juta. Ya, kurang lebih 230 juta. Kita tahu bahwa hadis Nabi
pernah kita dengar, mungkin pernah kita baca, bahwa satu orang hafiz Quran itu mampu menyelamatkan 10 keluarga terdekatnya. Makanya kalau Indonesia mau masuk surga bulat-bulat, maka ciptakan 10% penghafal Quran di situ. Nah, insya Allah nanti kita menjadi ahlul jannah, Indonesia masuk surga bulat-bulat, insya Allah, amin Allahumma amin. Dan yang ketiga adalah kita misinya membangun 6.236 rumah Al-Quran di 114 kawasan. Nah, angka-angka ini adalah angka-angka identitas Al-Quran. 6.236 itu adalah angka apa coba? Ayat dalam Quran. 6.236. Yang kedua, yaitu 114 kawasan itu adalah identitas 114 surat yang ada dalam Al-Quran. Nah, itu visi misi tentang surgakan Nusantara Al-Quran. Nah, Abang Kakak, mungkin tadi di awal juga saya sudah putar sebuah video, kurang lebih ada 6 menit ya, video yang menjelaskan tentang bagaimana kemudian Sidak memulai gerakan ini, memulai narasi ini, menginisiasi gerakan surgakan Nusantara Al-Quran ini. Nah, saya izin untuk kemudian share lagi bagaimana sih kemudian Sidak itu secara lebih teknisnya mewujudkan visi misinya yang sangat luar biasa itu, mensurgakan Indonesia, ya. Kemudian mencetak 23 juta hafal Quran, memberantas buta huruf Quran, membangun 6.236 rumah Quran di 114 kawasan. Itu sangat-sangat luar biasa gitu ya. Nah, saya coba share sebuah video, ini video nggak lama, cuma 3 menit, mudah-mudahan ini bisa menjadi gambaran kenapa kemudian Sidak punya visi besar dan kita yakin visi ini realistis untuk kita wujudkan. Nah, prototipe seperti inilah yang akan kita wujudkan, yaitu kita akan coba putarkan Masjid Ismu Yahya yang ada di Pontianak. Ini menjadi masjid yang insya Allah akan kita duplikasi di masjid-masjid lainnya. Silakan Abang Kakak untuk menyimak video berikut ini. Sebentar, saya cari filenya dulu. Oke. Saya jadi operator sendiri nih, Alvan ya. Agak lama. Laptopnya lelet juga. Oke. Pernahkah terbayang apa yang menyebabkan kita terbebas dari jeratan dosa yang pernah kita lakukan di masa lalu? Lalu, jika kita besok meninggalkan dunia ini, bisakah kita menjamin bahwa yang disembah anak keturunan kita kelak masih Tuhan yang sama? Berangkat dari kekhawatiran itu, tempat ini dibangun. Bermula dari tanah 2 kapling di tengah kampung non-muslim dan tak punya jamaah. Biiznillah, dengan keikhlasan dan kesabaran inisiator dan para penggerak dakwah lainnya, dengan izin Allah, tempat ini menjelma menjadi pusat peradaban. Kini masjid ini memiliki banyak jamaah dan menjadi tempat berkumpul dari mulai anak-anak, pemuda, bahkan juga orang tua. Melalui gerakan Sidak, masjid ini memiliki tekad untuk menghidupkan fungsi-fungsi masjid sebagai pusat peradaban, sebagaimana 4 pilar peradaban yang telah dicontohkan Rasulullah. Baitullah sebagai pusat peradaban, Baitul Quran sebagai pusat kaderisasi, Baitul Muamalah sebagai wujud kemandirian, dan Baitul Mal sebagai wujud kepedulian. Dan gerakan Sidak selalu berlandaskan pada 4 pilar ini untuk menyusun program-program terbaiknya. Adanya Pasar Bahagia dan HUPN adalah fungsi Baitullah dalam rangka mengajak sebanyak-banyaknya orang untuk memakmurkan masjid dan kembali kepada Quran. Beasiswa Pejuang Sidak adalah implementasi dari pilar Baitul Quran dalam rangka melahirkan kader-kader kompeten dan militan di masa depan. Quran untuk Indonesia, Almari, Wakaf Sumurbor, dan program kebermanfaatan lainnya yang Sidak salurkan kepada pondok pesantren dan santri penghafal Al-Quran adalah implementasi dari Baitul Mal sebagai wujud kepedulian. Dan sebagai wujud penopang kemandirian, masjid juga melahirkan beberapa usaha wakaf produktif.
Dari tempat bernama masjid inilah peradaban itu dibangun, tempat di mana mereka mohon ampun, belajar, dan beramal soleh. Tempat yang menjadi pusat kebaikan yang dilakukan berulang-ulang dan berbuah kebermanfaatan untuk umat. Tempat yang menjadi mesin amal soleh yang begitu deras mengalirkan pahala bagi setiap mereka yang menyediakan tempat dan fasilitasnya. Sekalipun mereka telah meninggal dunia, pahala dan kebaikannya takkan pernah terputus hingga terhapusnya dosa-dosa. Baik, itu tadi sebuah video yang menyadarkan kita bahwa sidak ini bukan hanya sekedar gimmick visi misinya yang sangat luar biasa, tapi kita benar-benar memperhitungkan apa yang sebenarnya kita perjuangkan ya. Ada 4 pilar tadi. Pertama yaitu Baitullah, yang kedua Baitul Quran, yang ketiga Baitul Mal, yang keempat Baitul Muamalah. Nah, kawasan yang ingin kami bangun adalah seperti itu, kawasan yang punya 4 sisi peradaban. Jadi nanti ada Baitullahnya, ada masjidnya, ada Baitul Quran, tempat kaderisasinya, ada Baitul Mal, tempat kita menyalurkan kepedulian, berbagi, dan yang terakhir adalah Baitul Muamalah, kemandirian kita sebagai seorang muslim. Jadi nanti santri-santri yang ada di situ juga bukan hanya sekedar menghafal Quran, tapi punya skill dan kompetensi yang dapat digunakan gitu ya, dan dipakai oleh dalam pekerjaan-pekerjaan umum gitu. Insya Allah nanti abang kakak yang dirahmati Allah, surgakan Indonesia dengan Quran ini, jadi infak 10.000 infaknya abang kakak akan dialokasikan untuk program-program tadi. Kita membangun masjid-masjid yang punya kebermanfaatan gitu ya. Nah insya Allah, nah bukan hanya itu saja, itu tadi kalau bicara tentang kebermanfaatannya untuk para penerima manfaat ya. Jadi untuk santri, untuk yatim, duafa, dan lain sebagainya. Nah, untuk program para donaturnya kita juga memfasilitasi. Jadi jangan hanya sekedar berinfak. Jadi tujuan kita nggak sependek itu ya, nggak sedangkal itu. Kita juga menyediakan fasilitas untuk belajar abang kakak. Pertama, kita ada hijrah bersama UAS di hari Selasa. Ya, hijrah bersama UAS di hari Selasa jam 8 malam. Itu kita belajar banyak hal bersama Tuan Guru. Insya Allah ada juga sesi tanya jawab. Qadarullah malam hari ini saja karena kesibukan yang sangat luar biasa, Ustadz berhalangan. Yang kedua, itu ada program tahsin Quran, program perbaikan bacaan Quran tiap Kamis. Program perbaikan bacaan Quran tiap Kamis malam bersama Ustadz Akil Khairullah. Itu kita membahas tentang makhorijul huruf, tajwid, dan lain sebagainya, supaya kualitas bacaan Quran kita menjadi lebih baik lagi. Yang ketiga, itu ada program kantin sidak, kajian rutin surgakan Indonesia dengan Al-Quran. Nah, program itu adalah kajian eksklusif dengan guru-guru inspiratif. Kita mengundang beberapa guru-guru yang ada di luar sana yang kompeten di bidangnya masing-masing. Kita sudah pernah mengundang Kang Dewa Eka Prayoga, pasti kenal ya. Kita sudah pernah mengundang Ustadz Randy Saputra, Dokter Andika, dan lain sebagainya. Banyak kita sudah belajar di situ dengan kurang lebih hampir 4 bulan ya di kantin sidak dan hijrah bersama UAS ini. Nah, Bang Kakak, itu saja program-program kita, dan informasi ini sekaligus mengakhiri kegiatan kita atau majlis kita pada malam hari ini. Saya Afim Firdaus, mohon maaf jika ada salah kata. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah datangnya dari saya pribadi. Oh iya, terakhir nih, tadi mungkin beberapa baru masuk. Ini kita ada program yang terdekat adalah pembebasan lahan bersama Tuan Guru. Nah, Bang Kakak yang ingin ikut berkontribusi, boleh langsung klik link yang sudah kami share di chat ya. Nah, programnya adalah yang seperti dijelaskan oleh peserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uang yang kita cari, kita belikan ke rumah akan tinggal, diberikan kepada ahli waris. Lalu kemudian diberikan ke kendaraan, juga akan dijual, akan dibagi kepada ahli waris.
Yang kekal abadi sampai hari kiamat adalah yang kita wakafkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanah ini 1 meternya 100.000 rupiah. Jumlahnya lebih kurang 2 hektar. Di atasnya akan dibangun pondok pesantren. Anak-anak akan belajar pagi, petang, siang, malam menghafal Al-Quran. Kita mungkin bukan penghafal Quran. Kita sibuk. Tapi di tengah kesibukan kita akan mendapatkan amal jariah yang mengalir dari sejak mulai subuh sampai tengah malam. Al-Qayyis, orang yang cerdas, adalah mandana nafsahu, menekan hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, berpikir apa yang akan dia dapatkan setelah dia mati. Hanya dengan 100.000 rupiah 1 meter, kita sudah menyelamatkan diri kita, mendapatkan amal jariah. Kita hadiahkan untuk almarhum ayah, almarhumah ibu, almarhum saudara, maka pahalanya pun akan mengalir. Sampai kapan? Sampai anak-anak santri tahfiz menghafal Quran, melanjutkan ke muridnya, sampai hari kiamat. Ma'akalta fa'afnaita, yang kau makan busuk. Wa malabista fa'ablaita, yang kau pakai lapuk. Wa matasaddaqta, yang kau wakafkan, itulah yang akan kau petik hasilnya untuk hari esok. Mari mengajak jamaah untuk berdonasi 100.000 per meter. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, linknya sudah saya tautkan di kolom chat. Silakan diklik untuk yang ingin berkontribusi, yang ingin berwakaf pada malam hari ini, baik atas nama diri sendiri atau atas nama orang tua tercinta, ibu atau bapak yang masih ada ataupun sudah tiada. Kami mendoakan di sini mudah-mudahan apa yang diinfakkan, apa yang diwakafkan, menjadikan harta kita menjadi harta yang bersih dan menjadi wasilah juga. Allah hapuskan dosa-dosa kita, dan semoga dengan wasilah bacaan, dengan wasilah infak tadi, wakaf tadi, juga Allah berikan kemudahan atas segala persoalan hidup yang sedang dihadapi. Amin, amin. Ajarakallahu fi ma a'taita wa baraka fi ma abqaita wa ja'alahu takhura. Amin, amin. Baik, terima kasih Bang Kakak yang dirahmati Allah, ayah bunda semuanya. Saya Alvin Firdaus, mohon maaf jika ada salah kata. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah dari saya pribadi mohon dimaafkan. Terakhir saya menginformasikan bahwa jangan lupa nanti di hari Kamis ya, kita akan belajar melanjutkan tahsin Quran kita bersama Ustaz Akil Khairullah. Kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang makharijul huruf, kita akan masuk ke tajwid ya. Kemarin yang sudah ikut masuk ke sesi tajwid, ke materi tentang tajwid. Nah, baik, terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan apa yang didapatkan malam hari ini bisa kita amalkan, bisa kita ajarkan juga mungkin nanti, dan mudah-mudahan ini juga menambah semangat kita untuk terus berhijrah untuk memperbaiki diri. Mohon maaf, silakan misalkan ada feedback, jika ada saran atas komentar dan lain sebagainya, insya Allah kita terbuka. Mudah-mudahan ini saran yang sifatnya membangun, menjadikan program hijrah bersama Allah ini lebih baik lagi. Silakan sampaikan lewat WhatsApp gitu. 081649362525 itu nomor saya. Terima kasih sekali lagi ya Bang Kakak. Mudah-mudahan diberikan kesehatan semuanya. Abang Kakak sudah hadir, diberikan kelancaran dalam segala hal, jauh di mata namun dekat dalam doa. Saya Alvin Firdaus mohon undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.